Proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik tata tertib Dewan oleh unsur pimpinan DPRD Banjarmasin atas laporan 3 orang anggota Badan Anggaran terus dilanjutkan jelang tengah hari Rabu 31 Oktober 2018. Sementara itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan di ruang rapat mini DPRD Banjarmasin ini pun kembali dilaksanakan secara tertutup. Proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik tata tertib Dewan oleh unsur pimpinan DPRD Banjarmasin atas laporan 3 orang anggota Badan Anggaran yaitu Muhammad Isnaini dari fraksi Gerindra, Sri Nurnaningsih dari fraksi Demokrat, Wan H.A. Rudiani dari fraksi Golkar terus dilanjutkan jelang tengah hari Rabu 31 Oktober 2018. Dilanjutkannya pemanggilan ini lantaran ada sebagian dari anggota Badan Anggaran, wan unsur pimpinan wayah proses pemeriksaan beberapa hari sebelumnya ada kesibukan atau melaksanakan tugas keluar daerah. Sementara itu pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan di ruang rapat mini DPRD Banjarmasin ini pun kembali dilaksanakan secara tertutup. Wakil Ketua BK DPRD Banjarmasin Abdul Gais Waitakoni Prima TV usai pemeriksaan memadahkan pihaknya sudah mendengarkan baik dari pelapor maupun bubuhan terlapor mengenai adanya unsur pimpinan DPRD yang diduga melanggar kode etik tata tertib wayah melakukan pembahasan anggaran. Keterangan dari kedua belah pihak menurut politisi Partai Demokrat ini sudah dinyatakan cukup. Tinggal menunggu proses kelanjutan untuk menentukan hasil. Namun sebelum memutuskan pihaknya akan melakukan rapat intern terlebih dahulu. Abdul Gais pun berjanji hasil keputusan dari pemeriksaan ini sudah bisa diketahui insan media pada tanggal 8 November 2018 mendatang. Waitakoni lebih jauh hasil dari pemeriksaan sementara pada terlapor maupun pelapor, Abdul Gais pun enggan berkomentar. Wan meminta insan media untuk menunggu hingga keputusan itu diumumkan secara terbuka. Manggil Badan Anggaran yang kemarin tidak bisa hadir, alhamdulillah hadir semua hari ini. Dan terus juga memanggil pimpinan yang tadi sudah kita dengar penjelasannya dari pimpinan juga pada hari ini. Dan mendengar keterangan mungkin cukup sudah, kami anggap cukup. Nah nanti BK akan rapat internal mengambil keputusannya itu. Kapan Pak rapat internalnya? Ya, direncanakan mungkin tanggal 8. Nah, kita akan mengambil keputusan nanti apakah itu memang ada pelanggaran atau tidak. Kalau selama ini kalau BK menilainya tadi apa? Kami tidak bisa menilai karena kami hanya minta keterangan. Dari keterangan ternyata kan kami telah semua kan dari barang bukti dan bukti yang ada dan keterangan-keterangan dari mereka. Dan kami minta keterangan. Nah kami akan simpulkan nanti dengan di rapat internal kami gini. Semuanya sudah diminta keterangan boleh? Sudah, pimpinan pun juga sudah. Tadi ada 3 diwakili 3 pimpinan. Ya kami anggap terwakili sudah karena kan 3 orang hadir. Pak, ada pelanggaran berat Pak menurut Anda? Ada pelanggaran berat menurut Anda? Kami kan bisa menyimpulkan ini karena kami belum dapat gitu dan kami data yang ada. Ya. Karena kan terakhir kami akan lihat nanti ada gitu. Pelanggaran tatip kan ya Pak? Kami kan bisa menyimpulkan sekarang karena kami belum dapat internal. Perlu diketahui sebelumnya, unsur pimpinan Dewan disebut melakukan pelanggaran karena memutuskan atau mensahkan KUA atau PPAS Banjarmasin tahun 2019 tanpa memenuhi jumlah keterwakilan anggota yang hadir atau kada quorum.